kami kelas 8. Selamat jumpa kembali bersama saya Pak JM dalam pembelajaran agama. Adapun topik pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah gereja sebagai sarana dan tanda keselamatan. Pasti anak-anak kami sudah siapkan. Mari kita simak dan saksikan dalam slide berikut ini. Gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Gereja sebagai persekutuan umat Allah berjuang untuk mewujudkan keselamatan yang diwartakan oleh Yesus. Keselamatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk sakramen-sakramen yang diberikan oleh gereja itu sendiri. Setiap orang selalu mengharapkan adanya keselamatan dalam hidupnya. Yang dimaksud dengan keselamatan ialah terhindar dari bahaya maut. Bagi orang beriman, keselamatan itu diperuntukkan bagi semua orang. Upaya yang kita lakukan untuk memperoleh keselamatan ialah selalu berbuat baik sebagai pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Ada sebagian orang mengandalkan keselamatannya melalui benda-benda yang keramat seperti kekuatan mistis. Orang tersebut dapat disebut sebagai orang yang tidak menyerahkan keselamatannya kepada Allah. Ketika Petrus akan tenggelam, ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya. Kutipan ini dapat kita lihat dalam Injil Matius 14 ayat 30 sampai 31. Dari kutipan ini, keselamatan ini disebut keselamatan yang sejati. Tanda dan sarana bagi orang beriman diperoleh melalui gereja. Kehadiran Allah dalam hidup umatnya tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui tanda dan sarana yang kita sebut dengan gereja tadi. Tanda dan sarana yang dimaksud ialah gereja. Dalam komunikasi dengan Tuhan digunakan simbol atau tanda. Tanda dan simbol itu disebut dengan sarana dan prasarana gereja. Sakramen berasal dari bahasa Latin, sacramentum, yang berarti sarana dan tanda keselamatan Allah bagi manusia. Gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni sebagai tanda dan sarana persatuan dengan Allah. Dalam gereja Katolik ada beberapa jumlah sakramen, yakni sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen imamat, dan yang terakhir adalah sakramen perkawinan. Kami, demikianlah materi pembelajaran kita yang sudah kita simak dalam slide tadi. Semoga anak-anak kami dapat memahaminya agar pembelajaran kita bisa semakin dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk menyelesaikan lemesnya nanti. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini. Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Dadah.